Oke, ini adalah episode filler ya sebelum kamu nyambung ke episode 2 tentang inefisiensi. Jadi draw on liquidity ya. Draw on liquidity itu adalah eh, bukan liquidity ya, tapi kecenderungan market itu menuju kemana. Dia yang akan membantu kita itu untuk determine bias ya dan naratif. Jadi draw on liquidity itu boleh dikatakan kayak biasanya kemana, dollar kemana. Nah itu doll. Ya, cuman kalau base itu kan jawabannya hanya buy atau sell kan. Nah, tapi kalau doll itu kalau misalnya kayak saya tanya dollnya kemana? Nah, itu kamu jawabnya dollnya ke equal low atau ke ini karena ini. Jadi dia lebih spesifik, bukan hanya ke atas atau ke bawah. Ya, nah untuk bisa menerjemahkan dollnya kemana, berarti kita harus mengerti dulu dari program dasar dari algoritma. Oke, nanti semua gerakan naik atau turun kita bahas itu reprice. Jadi saya bakal lebih sering ngomong kayak ini reprice ke FVG, reprice ke volume imbalance, reprice ke sell side, reprice ke equal high. Jadi itu adalah istilah untuk semua gerakan naik atau turun. Ya, semua pergerakan ke atas itu artinya market ngelakuin reprice ke buy side delivery atau ke premium array. Ya, bukan buy side liquidity. Ya, jadi buy side delivery adalah delivery menuju buy side liquidity atau ke atas atau menuju buy stop. Sedangkan sell side delivery itu kebalikannya, berarti dia delivery atau reprice menuju sell side liquidity or sell stop order atau ke discount array. Ya, nanti kalau kamu misalnya pernah dengar istilah premium liquidity, berarti itu buy side liquidity. Kalau discount liquidity itu berarti sell side liquidity. Nah, algoritma itu kan di code ya, pakai program. Jadi bahasa program apapun, mau Python, mau C++, ya mau apapun deh, itu pasti pakai if this then that. Jadi menggunakan premis ini. Ya, atau kalau kalian pernah belajar dulu di sekolah itu logika matematika, kalian pasti juga pernah mendapatkan bab ini. Ya, jadi selalu pakai premis jika ini maka itu, jika ini maka itu. Jadi selalu ada penyebabnya. Itulah kenapa pergerakan market itu tidak random dan tidak based on supply demand. Jadi ada reasonnya. Algoritma itu ngelakuin ini untuk ini. Kalau dia nggak ngelakuin ini, maka apa yang akan terjadi? Jadi semua move untuk menentukan bias kamu harus tentukan dengan premis. Jika dia nggak bisa buat ini, maka harusnya apa? Kalau mau ini harus gimana. Jadi bukan based on feeling ya. Jadi kayak saya yakin bakal ke equal high karena apa? Karena feeling aja. Nggak ada reasonnya. Mungkin karena entah gap mereka inverse atau respect midpoint dari order block atau dari imbalance dan sebagainya ya. Nah, namanya program itu kan pasti ada inputnya tuh ya, jadi ada functionnya. Kalau function itu kan pasti kan fx ya atau y, jadi y sama dengan x gitu loh. Jadi pasti ada si encode-nya yang masuk itu adalah si variable x-nya yang menghasilkan variable y ya. Jadi inputnya itu adalah time and price, time dulu baru price ya. Nah, kenapa time dulu baru price ya? Kalau kamu lihat di gambar trading view, time itu adalah sumbu X. Ya, ini adalah sumbu X si time dan si sumbu Y-nya adalah price. Kalau kamu dulu ya masih ingat belajar di matematika cara gambar koordinat, kamu tanyain deh ke semua guru kamu ya. Kalau kamu disuruh gambar titik X, Y, ya misalnya 2,4. Ya, itu pasti kamu akan gambar X-nya dulu sejauh 2, baru kamu gambar Y-nya sejauh 4. Jadi kedua baru keempat, gini loh, titikin. Kamu nggak mungkin gambar Y-nya dulu ya. Atau misalnya kalau kamu yang masih ingat, misalnya disuruh guru gambar Y sama dengan X kuadrat plus X, ini pasti kamu bikin tabel ya. Itu pasti X dan Y, kamu pasti bakal isi X-nya dulu, lalu kamu isi Y-nya. Kamu nggak mungkin isi Y-nya dulu baru isi X-nya. Itu aneh ya. Sama halnya kayak misalnya apa ya, kayak bahasa pemrograman. Pasti kamu kan tulisnya if dulu kan, selalu if bla 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 bla, nanti baru di bawah keluar resultnya, entah fail, entah berhasil atau apa. Nggak mungkin kamu tulis, nggak mungkin hasil ini bisa muncul tanpa kamu tulis masukin function if-nya.
Jadi itulah kenapa time dulu baru price. Lebih gampangnya lagi, ya kalau market libur, simple, nggak jalan kan? Karena ada elemen time. Kenapa tiba-tiba jalannya kenceng? Ada news, ada time di situ. Ya, jadi inilah basic pemrogramannya. Outputnya apa? Nah, outputnya adalah reprice sama rebalance. Jadi reprice ke liquidity atau ke inefficiency atau nge-rebalance inefficiency. Ya, reprice sama rebalance itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau reprice itu cuma gerakan naik turun, kalau rebalance adalah dia gerakan reprice ke inefficiency lalu dia ngebalance gap itu. Nanti kamu akan pelajari definisi ngebalance itu seperti apa. Ya, itu nanti hubungannya ke balance price range. Ya. Nah, market itu cuma ngelakuin dua hal atau dua core command, yaitu ya tadi yang hasil dari output tersebut, yaitu reprice dan rebalance. Tapi sebenarnya ada 4 hal yang dilakuin, di mana dua laginya itu berarti bukan mandatory, bukan kewajiban. Ya, tapi dua hal yang wajib itu adalah si ini, reprice sama rebalance. Nah, duanya lagi itu adalah engineering liquidity, jadi membentuk equal high atau membentuk equal low. Soalnya, kalau kamu perhatiin di market, kalau proses engineering liquidity ini nggak terjadi, itu pasti marketnya selalu begini guys. Pastilah. Ya kan? Tapi ada kalanya seperti ini kan. Kayak, nah inilah engineering liquidity. Karena kenapa itu terjadi? Karena itu satu-satunya cara untuk mengumpulkan order paling cepat. Pasti. Kenapa? Karena teori detail bilang itu adalah strong support atau strong resistance kalau terjadi pemantulan berkali-kali. Gitu, padahal nggak seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah reprice ke diskon atau ke premium. Nah, yang perlu kamu pahami adalah karena si reprice ke diskon sama premium ini bukan kewajiban, maka itu tidak harus selalu terjadi. Nanti kamu akan belajar ya, di mana bahwa ternyata price itu kadang-kadang nggak selalu loh reprice ke premium atau ke diskon. Dia kayak simplify ya, cukup turun aja gitu loh. Kayak harga naik, stop di sini, naik ke atas. Dia nggak perlu turun ke diskon ke area ini. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu bukan mandatory-nya. Ya, kalau kamu nggak percaya, kamu coba aja buka time frame daily, kamu lihat berapa banyak harga masuk ke area premium atau diskon sebelum dia continue ekspansi ke atas. Seperti itu. Ya, nah ada satu lagi yang lupa saya tambahkan ya. Jadi kamu ingat ya, market itu cuma ngelakuin dua hal. Jadi kalau kamu mau ingat doll, selalu ingatnya pokoknya reprice ke liquidity atau ke imbalance. Selalu pakai itu, lalu kamu hubungkan ke if this and that. Nah, yang terakhir adalah if the. Ya, jadi sistem ini algoritma ini itu memakai interbank price delivery algorithm. Ya, jadi if the itu ngelakuin 4 hal, ya, yaitu ekspansi, koreksi, sideways, dan reversal. Sebenarnya reversal ini tuh juga bagian dari ekspansi ya. Jadi yang perlu kamu ingat adalah kalau misalnya ekspansi, ya itu kejarnya adalah liquidity pool. Ya, dia bakal kejar equal high, equal low, atau kejar inefisiensi premium atau diskon. Nah, kalau koreksi itu kejarnya inefisiensi lagi juga. Makanya kamu jangan bingung ya, kok di ekspansi ada kejar imbalance, di retail ada kejar imbalance. Ya karena ekspansi sama koreksi kan sebenarnya pada dasarnya adalah gerakan naik atau turun. Namanya reprice pasti cuma kedua hal, gap atau liquidity. Tapi kalau untuk koreksi itu kejarnya ke inefisiensi. Nah, artinya bukan cuma imbalance, bisa PPR, bisa volume imbalance, bisa liquidity void dan kawan-kawannya. Nanti kamu akan pelajari di episode kedua. Ya, sideways. Nah, kalau sideways itu ketika dia pecah dari trace, ini kejarnya adalah ke order block, bukan ke gapnya. Jadi kamu harus cari order blocknya. Order block di antara apa? Di antara range ini, ya di tengah-tengahnya nih. Kamu cari. Jadi kalau OB-nya ada di atas, kamu jangan ambilnya di bawah. Tapi kenapa saya nggak suka model ini? Karena model ini tuh rawan kena yang namanya akumulasi, manipulasi distribusi. Nah, itulah fokus saya adalah ke ekspansi sama ke koreksi. Reversal itu terjadi ada karena dua hal sebenarnya. Ada reversal eksternal, ada reversal internal. Maksudnya apa? Reversal eksternal itu seperti ini. Ketika harga udah hantam, misalnya udah hantam high nih, ya, lalu dia reverse ke bawah. Ini adalah reverse eksternal.
ya. Nah, reverse internal adalah yang seperti ini. Ketika harga lagi naik, harga koreksi masuk ke fair value gap, lalu dia reversal. Ini kan juga hitungannya reversal kan, karena definisi reversal adalah perubahan arah harga dari turun menjadi naik dan sebaliknya. Ya, jadi untuk reversal itu adalah kita nggak catch reversal. Makanya sangat sulit sekali. Yang kita catch adalah ekspansi sama koreksinya. Jadi kalau misalnya kamu mau catch reversal ini, maka logiknya adalah oke, pastikan dia order flow-nya masih bullish, dollar-nya masih ke atas, masuk ke fair value gap, ada konfirmasi kamu buy. Nah, ini sama. Kalau misalnya ini kamu mau reverse ke bawah, berarti pastikan ini masuk HTFPD array. Jadi misalnya di sini ada fair value gap, gitu ya. Lalu harga masuk, matiin inducement ini, lalu buang ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi itu tentang doll dan kawan-kawannya. Oke, ini adalah episode filler ya sebelum kamu nyambung ke episode 2 tentang inefisiensi. Jadi draw on liquidity ya. Draw on liquidity itu adalah bukan liquidity tapi kecenderungan market itu menuju kemana. Dia yang akan membantu kita itu untuk determine bias ya dan naratif. Jadi draw on liquidity itu boleh dikatakan kayak biasa kemana, dollar kemana. Nah itu doll. Ya, cuman kalau base itu kan jawabannya hanya buy atau sell kan. Nah tapi kalau doll itu kalau misalnya kayak saya tanya dollar kemana, nah itu kamu jawabnya dollarnya ke equal low atau ke ini karena ini. Jadi dia lebih spesifik, bukan hanya